Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi terkait mata kuliah audit sektor publik, di mana kita akan membahas nih, yang pertama adalah bagaimana gambaran umum dari audit sektor publik. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana gambaran umum mengenai audit sektor publik. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kita akan mempelajari bagaimana definisi audit sektor publik. Yang kedua, bagaimana regulasi dari audit sektor publik. Yang ketiga adalah bagaimana karakteristik antara audit sektor private gitu ya dengan audit sektor publik, dan yang keempat adalah apa saja sebenarnya jenis dari audit sektor publik. Mari kita bahas dari materi pembelajaran kita yang pertama. Oke, kita mulai dari materi pembelajaran yang pertama adalah definisi audit sektor publik. Sebelum kita membahas lebih khusus terkait audit sektor publik, sebaiknya kita pahami dulu sebenarnya apa itu definisi audit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah menempuh mata kuliah yang sebelumnya, yaitu audit 1, 2, sampai 3 gitu ya, sehingga kita bakalan tahu nih perbandingannya apa sih antara audit biasa dengan audit sektor publik. Jadi pendefinisian dari kata audit sendiri merupakan sebenarnya sebuah proses gitu ya, proses yang sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti ya. Jadi ada bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk memastikan bahwa derajat atau tingkat hubungan antara asersi dan kriteria yang ada, serta bagaimana mengkomunikasikan hasil dari perbedaan tersebut gitu ya, derajat atau tingkat hubungan tersebut dari hasil tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi seperti itu definisi jadi dari audit itu sendiri. Kemudian yang membedakan audit biasa seperti itu ya dengan atau audit yang ada di perusahaan gitu ya dengan audit sektor publik itu sebenarnya berada di mana. Jadi Prof. Indra Bastian di sini menjelaskan bahwa perbedaan mendasar dari audit sektor publik adalah pada subjek yang diaudit gitu ya. Subjek yang diaudit, kalau misalnya audit biasa adalah perusahaan swasta, perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan seperti itu ya, sehingga memang itu hal yang mendasar yang membedakan antara audit di perusahaan dengan audit sektor publik. Nah, didefinisikan bahwa audit sektor publik itu sebenarnya adalah sama, melakukan hal serupa dengan bagaimana mengetahui bagaimana proses sistematik itu memang benar-benar sama adanya gitu ya dengan yang ada di audit swasta, hanya mungkin ada perbedaan bagaimana mereka mengevaluasi bukti-bukti tersebut dan kemudian bagaimana subjek dari audit sektor publik itu sendiri, di mana di sini adalah organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba atau organisasi yang memang sifatnya tidak mementingkan keuntungan semata. Itu yang pasti ya. Jadi itu adalah perbedaan mendasar dari audit sektor publik gitu ya, yaitu terletak pada subjeknya, di mana adalah organisasi yang bersifat nirlaba atau tidak untuk mencari keuntungan semata. Jadi subjek-subjeknya itu apa saja sih Bu yang menggunakan audit sektor yang bisa dikatakan bahwa ini adalah audit sektor publik nih, ketika kita melakukan turun ke lapangan kemudian melakukan proses audit itu sendiri. Jadi kalau misalnya subjeknya
itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM atau lembaga swadaya masyarakat gitu ya, kemudian yayasan, kemudian instansi pendidikan, instansi kesehatan, tempat peribadatan seperti masjid ya, seperti wihara, gereja dan lain sebagainya, dan juga bisa instansi yang memang dia didirikan dari kekayaan negara, maka itulah yang disebut bahwa dia adalah subjek dari audit sektor publik. Jadi itu ya, bisa dipahami bersama bahwa proses yang dilalui memang hampir sama ya, jadi hampir sama, cuma nanti akan kita jelaskan lebih mendetail di slide dan pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Apa sih yang menjadi perbedaan dari proses pengauditannya. Nah, seperti itu. Itu akan kita bahas selama kurun waktu 6 bulan mendatang seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami bersama ya tentang definisi audit sektor publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa yang menjadi dasar regulasi audit sektor publik. Kenapa sih kok ada yang namanya audit sektor publik? Apa dasar hukumnya? Seperti itu ya. Jadi regulasi yang berlaku di Indonesia itu mengacu tentang audit sektor publik ya, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kalian bisa search ini ya, mencari dokumen asli dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Apa sih isinya gitu ya. Jadi ini memang regulasi dari audit sektor publik, dan ketika kita bicara audit sektor publik, maka yang tidak bisa terpisahkan adalah perundang-undangan, karena seperti yang kalian tadi lihat ya, subjek-subjeknya adalah subjek-subjek yang memang berkaitan erat dengan pemerintahan gitu ya, dengan pemerintahan, dengan undang-undang seperti itu ya. Jadi mau nggak mau memang pemeriksaan yang ada di dalam sektor publik itu harus mengacu dan berlandaskan dengan undang-undang gitu ya, dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, di mana di sini memang pemeriksaan itu memang berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Jadi ini memang memang audit sektor publik ini yang menjadi kekasannya adalah dia benar-benar harus berlandaskan based on apa gitu ya, based on dasar hukumnya apa ketika ngomong audit sektor publik. Nah seperti itu, ketika kalian ini nanti mendownload, jadi ini udah belum ada perubahan ya tentang undang-undang ini. Jadi undang-undang ini tetap berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu menceritakan tentang bagaimana pemeriksaan itu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu oleh siapa, yang memeriksa gitu ya, yang memeriksa siapa, yang menjadi objek apa, yang menjadi subjek apa. Nah ini terangkum di namanya regulasi audit sektor publik, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 gitu ya, dimana undang-undang ini pun mengacu pada Undang-Undang Dasar yang pasti ya 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara gitu. Juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 gitu ya tentang perbendaharaan negara. Jadi ini benar-benar regulasi yang mendasari audit sektor publik di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana karakteristik audit sektor privat dan audit sektor publik. Jadi kita akan menyandingkan ini berdasarkan karakteristiknya, apa sih perbedaan dari keduanya antara sektor privat dan sektor publik gitu ya. Jadi perlu kalian tahu bahwa audit sektor privat itu adalah audit yang kalian pelajari pada perusahaan gitu ya. Audit ketika kalian mengaudit atau memeriksa
suatu perusahaan yang itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan gitu ya. Kemudian kalau audit sektor publik, subjek yang kalian ketahui juga ya tadi yang sudah dibahas di awal tadi, bahwa subjek-subjeknya adalah organisasi nirlaba, non-profit oriented ya, audit sektor publik itu sendiri. Jadi itu yang harus termindset dari sekarang di pemikiran kalian, bahwa memang beda antara keduanya. Sudah tahu bagaimana karakteristik secara umumnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari karakteristik yang pertama. Adalah karakteristiknya adalah bagaimana pelaksanaan auditnya. Kalau di perusahaan kalian pasti sudah di luar kepala ya, yang melakukan auditnya gitu ya, yang melakukan pemeriksaan adalah KAP, yaitu kantor akuntan publik gitu ya. Perusahaan bebas memilih untuk dapat diaudit perusahaannya oleh kantor akuntan publik. Nah, selanjutnya itu bagaimana dengan audit sektor publik? Maka audit sektor publik di sini ini adalah lembaga audit pemerintah yang melakukan audit dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Jadi memang lembaga audit pemerintah ini, kalau kalian nanti membaca Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tadi, bahwa lembaga auditnya bernama BPK, Badan Pengawas Keuangan, seperti itu ya. Itu untuk di sektor-sektor pemerintah gitu ya. Kalau kalian tahu ya, BPK sering mendengar, itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, dan memang tugasnya adalah untuk memeriksa bagaimana kondisi keuangan di dalam suatu lembaga atau organisasi pemerintahan gitu ya. Jadi kalau misalnya apakah Bu KAP itu juga bisa mengaudit organisasi yang ada dalam sektor publik, bisa. Jadi contohnya sendiri, Universitas Muhammadiyah Jember itu kan berupa instansi pendidikan gitu ya, dan juga berbentuk yayasan, namanya dari pimpinan pusat Muhammadiyah gitu ya. Jadi seperti itu masuk kategori sektor publik, dan saat ini Universitas Muhammadiyah Jember itu diaudit pelaporan keuangannya oleh yang namanya KAP. Nah, KAP-nya itu ditunjuk gitu ya, diperintahkan oleh yayasan, tolong diaudit sektor publik A dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya UM Jember itu diaudit, silahkan. Nah, itu KAP juga bisa melakukan audit kepada lembaga sektor publik gitu ya. Itu yang karakteristik yang pertama. Yang kedua adalah karakteristiknya yaitu objek auditnya. Kalau misalnya audit sektor privat itu, maka objeknya adalah perusahaan. Perusahaan yang benar-benar dilakukan pemeriksaan gitu ya. Sedangkan kalau audit sektor publik itu bukan cuman organisasinya saja, tapi bagaimana programnya, bagaimana kegiatannya, bagaimana fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan di dalamnya itu disesuaikan, sudah sesuai belum dengan undang-undang. Nah, itu juga merupakan objek audit. Nah, kalau pada audit sektor publik seperti itu ya. Jadi itu perbandingan antara bagaimana objek audit di audit sektor privat dan audit sektor publik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana standar audit yang digunakan. Kalau misalnya audit sektor privat atau kita adalah akuntan publik yang independen gitu ya, kemudian memang sudah terafiliasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya, maka mau tidak mau KAP tersebut ya, mau tidak mau karena itu terkait ya sama pelaksana auditnya itu adalah KAP. Jadi
dia menggunakan standar audit yaitu standar profesional akuntan publik. Jadi kalau kalian juga ingat yang kemarin-kemarin sudah pernah diajarkan gitu ya tentang bagaimana standar audit yang digunakan untuk perusahaan gitu. Jadi menggunakan SPAP namanya yang dikeluarkan memang oleh IAI. Sedangkan perbedaannya untuk audit sektor publik itu menggunakan standar auditnya adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tadi. Jadi ini memang dikeluarkan oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan. Jadi benar-benar itu ditujukan pada bagaimana organisasi sektor publik itu memang benar-benar dilakukan audit gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini juga memang berbeda antara audit sektor privat dan audit sektor publik. Jadi kalau misalnya audit sektor privat ya perusahaan gitu ya tidak terlalu mementingkan atau tidak terlalu fokus pada perundang-undangan gitu ya, tapi dia mengacu lebih kepada bagaimana pelaksanaan pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan SPAP standarnya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya audit sektor publik ini memang dia adalah faktor dominannya adalah bagaimana kepatuhan yang dilakukan atau kegiatan ya entitasnya, programnya, kegiatannya itu memang benar-benar karena dia adalah sektor publik gitu ya, untuk kepentingan publik, untuk pelayanan publik, maka memang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini sangat dipengaruhi gitu ya, sangat dominan sekali di sini karena ini berkaitan dengan pelayanan publik gitu ya, hajat hidup orang banyak, sehingga memang bagaimana sebuah organisasi sektor publik itu benar-benar melakukan kegiatannya, melakukan programnya itu benar-benar berlandaskan kepada peraturan dan perundang-undangan. Nah, seperti itu ya gambaran dari bagaimana karakteristik audit sektor privat dan audit sektor publik. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu jenis audit dari sektor publik itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa memang tujuan dari audit sektor publik adalah memang bagaimana hasil dari audit sektor publik ini dapat digunakan oleh pihak eksternal untuk mengevaluasi apakah sektor publik ini sudah mengelola sumber daya publik gitu ya dengan kewenangannya secara tepat dan sudah sesuaikah dengan ketentuan dan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku gitu ya. Nah, itulah yang memang membuat audit ini akhirnya terbedakan menjadi beberapa jenis audit dalam sektor publik. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Jadi kalau audit laporan keuangan memang dilakukan pada jangka waktu tertentu di dalam suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku di pemerintahan. Seperti tadi sudah dijelaskan ya tentang standar yang dikeluarkan oleh BPK. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang digunakan untuk mengetahui apakah laporan keuangan di sektor publik itu sudah memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN ya yang dikeluarkan oleh standar yang dikeluarkan oleh BPK itu sendiri. Sehingga memang benar-benar yang pertama dilihat adalah laporan keuangannya yang pasti, sehingga dilakukan audit laporan keuangan, pemeriksaan terhadap laporan keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi keuangan yang pasti dan bagaimana pemenuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Nah, seperti itu. Jadi itu
Kemudian selanjutnya adalah bagaimana audit kinerjanya. Ya, jadi tidak hanya audit laporan keuangannya saja yang dinilai oleh audit sektor publik, tapi bagaimana juga audit kinerjanya. Bagaimana program yang dilaksanakan itu mencapai memang tujuan atau hasil yang diinginkan dengan melakukan pelayanan publik yang terselenggara secara 3E. Efisiensi gitu ya, efektivitasnya dan ekonomisnya. Jadi bagaimana itu bisa terangkum dalam kinerja suatu organisasi sektor publik, maka perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan terhadap kinerja tersebut dan mengacu pada yang namanya 3E, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Ya, jadi itu jenis yang kedua. Kalau laporan keuangannya oke gitu ya, audit kinerjanya oke, nggak ada masalah, maka tidak perlu dilakukan audit investigasi, yaitu jenis audit yang ketiga. Namun apabila dari audit laporan keuangannya sudah bermasalah karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan, dari audit kinerjanya tidak ekonomis atau tidak efektif dalam melakukan program-program yang dilakukan, katakanlah seperti itu, sehingga pengelolaan sumber dayanya ikut terdampak gitu ya, sehingga ketika ada permasalahan dalam audit laporan keuangan dalam organisasi tersebut dan audit kinerjanya, maka yang harus dilakukan oleh auditor di sektor publik adalah melakukan audit investigasi. Nah, di mana audit investigasi ini memang apabila ada kerugian negara dan ada kerugian negara dalam hal ini bisa karena prinsip akuntansinya nggak sesuai gitu ya, atau karena audit kinerjanya dinilai tidak ekonomis, katakanlah seperti itu bisa membuat kerugian negara dan berakhir pada unsur pidana gitu ya, pada unsur pidana karena tidak sesuai, kembali lagi ke karakteristik yang tadi, karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan gitu ya, dan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya mengikat sektor publik itu sendiri, sehingga dilakukan audit investigasi bila ada kerugian negara dan ada unsur pidana di dalamnya. Nah, itu adalah jenis audit sektor publik. Jadi memang tidak hanya berfokus dari data-data kuantitatif gitu ya, yang bersifat keuangan saja, tapi juga mengacu bagaimana organisasi tersebut, programnya, kegiatannya, dan fungsi dari organisasi tersebut itu memang benar-benar teruji tingkat keekonomisannya, tingkat keefektifannya, kemudian efisiensi dalam penggunaan sumber daya, terutama untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri gitu ya. Jadi memang tidak hanya bersifat terkait hanya keuangannya saja, tapi juga bagaimana hal-hal yang non kuantitatif atau yang bersifat kualitatif, yang bersifat analisis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang itu adalah jenis dari audit sektor publik yang nanti selama perkuliahan audit sektor publik akan kita pelajari bagaimana step by step, tahapan-tahapan dari audit sektor publik itu sendiri. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan tetap semangat dengan perkuliahan daring. Kemudian jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap di rumah saja seperti itu, melakukan aktivitas dan melakukan perkuliahan dengan penuh semangat. Saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.